Sambo, Sambo, Sambo. Ntar dulu dong, sebelum Sambo nggak siaran, Oh itu iya, dulu, nggak udah kelamaan siaran. sih. Sambo, Sambo, Sambo. Kita di gak siaran akhirnya ngomongin Sambo juga. Iya, Padahal kita kalau siaran ngomongin Sambo terus. Sambo terus. Kan? Jadi Iya. sekarang Bapak ini baru saja pulang dari studio habis siaran. Langsung sini, Langsung ke sini. langsung abis siaran, langsung nggak siaran. Nggak Ngerti kan siaran. maksudnya? Betul, Nah, itu dia. gitu. Tapi bahasanya sama-sama. Sambo, Sambo, Sambo. Jadi Di sana Sambo, di sini Sambo. di mana-mana Tapi semua orang lagi bicarain itu sih, Ting. semua lagi bicarain itu. Harian Kompas aja yang kemarin-kemarin kan waktu pembuktian tuh headline-nya nggak pernah Sambo. Iya. Begitu masuk ke tuntutan, headline-nya Sambo. Karena gimana pun juga perhatian masyarakat besar banget. Iya. Gue merhatiin loh, pemirsa YouTube-nya Kompas TV kalau lagi sidang Sambo itu, Tinggi tuh ya. tuntutannya Kuat Maruf, Ricky Rizal itu sekitar 33.000. Senin lalu tuh. 35.000. 16. Iya, Sampai? 35.000. Sampai tuntutannya Sambo itu sekitar 55.000. Itu pada kemana sih? Kok nggak pada ngakses nggak siaran Coba ini? tuh Kompas Channel TV, kita. channel YouTube-nya jangan menyaingi kita begitu Enggak, dong. ya, Ya, jangan gak gitu. siaran itu Iya, sama. juga didekati kayak gitu, kita khawatir. Iya, makanya kita akhirnya mau bahas Sambo lagi. Tapi emang banyak yang ngasih mengganjal soalnya di kasus Sambo ini. Jadi itu yang mau kita bahas ya. Mungkin Iya. kita mau mengangkat beberapa hal yang keluar dari saksi atau terdakwa yang sampai saat ini sebenarnya nggak menjawab gitu loh, atau nggak sinkron gitu. Sebagai publik, kita kalau mengikuti jalannya sidang tuh banyak hal sebenarnya masih penasaran kita ya. Nggak tuntas gitu Nggak tuntas jawabannya. dan kayaknya nggak akan tuntas. Oke, Iya kita jabarin beberapa. Beberapa ya. Apa yang menurut lu masih ganjal? Yang seingat ya, walaupun kemudian di tuntutan jaksa itu kemudian disebutkan tetap memakai sarung tangan dan Verdi Sambo menembak. Sebenarnya di persidangan kan debatable tuh kan, Iya. ya kan? Iya, Sarung tangan hitam dilihat ajudan Romer, Eliezer juga melihatnya begitu. Tapi pihak Verdi Sambo mengatakan nggak pernah pakai sarung tangan. Kebetulan di CCTV di mana Verdi Sambo keluar dari Duren 3 juga nggak pakai sarung tangan gitu kan. Nah, hal semacam itu, tapi diyakini sarung tangannya dipakai di dalam, Terus dilepas. begitu keluar ya dilepas kan gitu. Iya, itu Mungkin itu nggak bisa lantas membuktikan dia nggak pakai sih. Iya. Tapi ya gitu, itu juga jangan. Ada bukti juga pistol yang dipegang sama Verdi Sambo nggak ada sidik jari dia. Berarti kan Iya. pakai sesuatu. Berarti pakai sesuatu. Jadi Itu itu memang. bisa saja sarung tangan. Tapi memang kan ada upaya dari Ferry Sambo untuk menghilangkan jejak. Jadi Iya. mungkin atau barang bukti. Jadi mungkin setelahnya dia Iya. mungkin mengelapnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita ikutin kronologi deh. Dari Magelang gitu ya. Kemarin ada komentar netizen lucu banget tuh. Apa tuh? Waktu terdakwa lagi diperiksa. Dia bilang gini, kalau ditanya hakim, ada apa di Magelang? Jawab aja, Borobudur katanya. Ya memang ada Borobudur di Magelang, tapi bukan itu. Jadi dari Magelang. Coba. Netizen nggak salah. yang janggal juga dan gue sih nangkepnya ya, hakim juga merasa itu janggal. Bu Putri kan mengakunya dia diperkosa. Bukan cuma pelecehan gitu, tapi diperkosa gitu kan. Berarti kan udah di level yang traumatis lah begitu. Yeah. Kejadian itu. Tapi memang hakim juga tetap merasa kok bisa baru diperkosa bisa memanggil Yosua lagi. Si pemerkosa Iya kan, untuk harusnya ngobrol. kan melihat wajahnya udah traumatik banget gitu kan. Begitu menurut banyak pakar Pakar psikolog. juga, ya iya, kan? dan itu kan lagi-lagi di sidang itu dibacakan kepakaran mereka Iya. berdasarkan ilmu. Jangankan dan ini kan. ini kan kita ngebayangin nih Tim, mungkin netizen juga yang menyaksikan nih, kalau gua nggak usah deh sampai tindakannya traumatis bagi Kita perempuan. digampar aja. Digampar aja. Orang yang rese, Males banget kita ketemu dia lagi lagi, dalam males kurun waktu beberapa waktu kan. Iya, ini bahkan nggak terlalu lama kan ketemu Iya. lagi. Terus mungkin kalau kita takut, ini kan tadi contohnya takut sama orang gitu ya. Takut pasti kita justru aware banget nih kalau ini orang deket tuh kita menghindar atau apa gitu. Waktu dari Saguling ya ke Duren 3,
kan satu mobil tuh Putri sama Yosua, Saguling Duren 3 atau balik kayak gitu kan, satu mobil. Ditanya, Ibu katanya dari Magelang ke Jakarta nggak mau satu mobil. Ya. Saya nggak akan mau katanya naik. Itu Bu Putri sendiri yang ngomong kan. Tapi pada saat sudah di Jakarta, kok bisa satu mobil? Nah, si kenapa Bu mau? PC-nya bilang, saya udah lagi nggak enak badan, saya nggak nyadar siapa aja di mobil itu. Itu juga kan janggal gitu loh, maksudnya. Itu seperti yang gue bilang tadi, harusnya kita aware banget justru kalau mau orang yang kita nggak nyaman kan, harusnya kan. Iya. Nah, logika itu tuh banyak terungkap ya di persidangan. Itu dari Bu PC. Netizen tuh ini nggak di komen deh. Iya, mungkin ada yang ngerasa janggal juga. Merasa ada kejanggalan nggak? Atau merasakan juga nggak kejanggalan itu? Dan penasaran sebenarnya kejanggalan itu, tapi nggak bisa lagi dikejar oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum. Karena jawabannya udah di situ, mentok-mentok. Ya saya nggak tahu, saya punya perasaannya begitu. Ya udah kan? Ya udah. Nggak bisa dicek lagi. Banyak banget sebenarnya di dalam proses pembuktian itu. Ingat nggak ingat. Apa tahu nggak tahu, nggak inget, saya lagi nggak fokus apa segala macam. Itu juga menurut gua banyak yang masa nggak inget sih kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi ya mau ditekan seperti apa, kalau dia mengaku nggak inget masa kita paksain harus inget gitu kan. Iya. Dicari bukti-bukti lain juga nggak juga kuat atau meyakinkan sebenarnya, tapi kecenderungannya lebih kepada misalnya keterangan si terdakwa ini tampaknya nggak masuk logika ya kan. Banyak pengamat hukumnya yang mengatakan ujung-ujungnya nanti dilihat secara logikanya gitu kan. Dan gitu sih, dan nggak akan pernah diungkap juga kayaknya, nggak akan terungkap lah. Kayaknya mereka akan bertahan terus dengan keterangan yang sudah mereka berikan di BAP maupun dalam persidangan kan gitu. Ada lagi tim yang sebetulnya juga janggal banget sih, dan kita sebagai awam tuh nggak mungkin sebenarnya, tapi ya begitulah pengakuannya. Kan di dalam ruangan kejadian itu, hakim bahkan datang ke TKP-nya, jaraknya cuma 1 meter, paling jauh 2 meter, sempit lah. Namanya juga rumah seluas-luasnya begitu. Begitu kejadian, hanya Eliezer mengatakan dia melihat Sambo menembak. Sambo pakai sarung tangan, teriaknya itu tembak-tembak begitu. Tembak, woi, tembak, ayo sementara kalau Kuat dengarnya jongkok doang. Ricky Rizal bilang, Ferdi Sambo mengatakan hajar gitu. Kuat bilang hajar. Oh. Kuat mendengar hajar, tapi Ricky Rizal yang jaraknya cuma 1-2 meter dari mereka hanya mendengar jongkok. Iya kan? Bahkan nggak mendengar hajarnya pun nggak mendengar juga. Sementara hakim bicara biasa saja, nggak teriak, semuanya terdengar jelas begitu. Nah itu juga kan aneh kan, jadinya saksinya beda-beda. Kalau dari Eliezer mendengar semuanya, Kuat mendengarnya tapi ngomongnya adalah hajar, jadi nggak ada suruh-suruh nembak, nggak ada. Makanya hakim waktu melihat TKP bilang, kok bisa pada salah denger ya jaraknya cuma segini. Padahal suasananya tuh kan lagi tegang, pasti perhatiannya tuh terpusat banget kan harusnya gitu kan. Nggak ada yang lagi sibuk apa-apa gitu kan. Pasti terpusat banget pada ketegangan antara Ferdi Sambo dengan Yosua, dengan korban almarhum gitu. Pastilah gitu. Kita ngebayangin suasananya aja pasti kayak kita kalau ngeliat peristiwa, pasti kita bengong kayak mencoba mencerna peristiwanya kan. Iya. Kita tuh gue tuh sering benar tuh ngeliat bengong gitu. Kalau Soviet coba lewat, bengong gue. Peristiwa tim, Pevita Pierce balik lagi, gue kaget juga. Shock. Siapa lagi? Lebih shock lagi kalau Pevita Pierce lewat. Luna Maya, gue lagi lari, Luna Maya dan rombongan naik sepeda. Shock. Wanginya cepet bener hilang gitu. Shock kita. Di situ gue yakin. Kalau dia manggil, Mas Bayu, shock betul itu. Wah, itu. Saya ikut shock kalau begitu. Di situ gue mengerti mengapa para terdakwa tuh aneh-aneh jawabannya. Jadi kalau lu disuruh ingat, enggak waktu kamu dipanggil Luna Maya, saya hanya ingat wanginya. Wanginya aja gitu. Ada peristiwa apa di sebelah-sebelah udah kada tahu. Itu Luna Maya, nggak ngerti. Biasanya Luna Maya warnanya pink, itu pink kali Luna Maya. Kembali lagi. Halo Luna, apa kabar? Iya. Tuh, kita sok kenal aja pokoknya ini tim. Jadi itu yang janggal, apalagi itu yang janggal tuh. Itu janggal banget sih. Ingatan tentang peristiwanya soal Ricky Rizal yang itu juga kan dicecer hakim juga tuh. Yang Ricky ada orang ditembak, kok malah dia nyamperin suara HT.
Suara HT yang bukan manggil dia juga kan? Iya. Bukan manggil dia juga. Kenapa malah lebih Ajudan tertarik ke sana? bernama Romer bilang enggak pakai HT kan. Iya. Jadi dia teralihkan sehingga nggak melihat apa yang terjadi setelahnya begitu kan. Ya begitu deh. Jadi muncul ya kalau kita tanya ke keluarga Kuat dia bilang nggak melihat apa yang terjadi setelah penembakan terhadap Eliezer. Dia terhalang sesuatu. Hakim dan para penasihat hukum waktu datang ke TKP, Kuat berdiri di mana? Di situ. Apa yang menghalangi dia? Katanya nggak ada ternyata. Nah hal semacam itu tuh kejanggalan-kejanggalan gitu mungkin kemudian membuat jalan pikiran secara logis hakim untuk nanti menentukan vonis mungkin akan sangat berpengaruh tuh ya. Sangat sih, tapi jadi hakim bingung juga ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya banyak informasi yang tidak diungkap nih sama si terdakwa-terdakwa ini. Jadinya mau tidak terungkap tuh karena mereka nggak mau sih sebenarnya. Nggak mengungkapnya dengan alasan tidak ingat, lupa, tidak memperhatikan pada saat itu dan lain-lain. Akhirnya kan banyak informasi yang seharusnya bisa mengisi kronologi ini bolong nih. Saya mau ngomong seorang wanita juga yang hadir di persidangan. Siapa namanya ART itu, Tim? Susi. Oke. Waduh itu Susi yang diancam membohongi pengadilan. Agak membuat suasana persidangan menarik ya, ya kan? Udah salah satu yang pasti kita ingat semua tuh kalau semua kan bilang bukan begitu yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Baik dimengerti ya mulia. Kalau Susi tuh langsung panggil nama. Woi, masa sih? Mulia. Nama hakimnya kan Mulia. Begitu mulia. Udah kenal deh. Untung bukan hakimnya begitu namanya, mulia katanya gitu. Untung nama hakimnya bukan mulia beneran. Netizen bilang pada waktu itu, emang nama hakimnya mulia? Terus dengan siap-siapnya itu ya Susi. Ini kayaknya... Jujur aja tuh waktu itu kita di siaran di Kompas TV berharap Susi kapan dipanggil lagi? Susi kapan dipanggil lagi? Karena menjadi warna pembeda jalannya sidang. Lumayan menggait pemirsa kayaknya. Iya betul. Tapi udah berakhir tuh semua pembuktian udah gone, udah tuntutan udah. Berarti apapun informasi yang sudah mereka share, kesaksian sudah mereka berikan di pengadilan, udah didengar. Dasarnya itu aja udah gitu. Dan akhirnya ya kita lihat ada yang dituntut seumur hidup, ada yang dituntut 8 tahun gitu. Sekarang semuanya ada di tangan hakim. Walaupun ada ini ya, ada kesempatan ini kan jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutannya. Kalau khusus Ferdy Sambo seumur hidup. Ini bisa dibilang sebenarnya sudah maksimal nih ya. Artinya salah satu hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup diambil oleh jaksa penuntut umum maksimal. Nanti ada pembelaan, namanya pledoi dari penasihat hukum. Ada replik, ada duplik, baru vonis dari hakim. Ya udah, tinggal tunggu vonis hakim. Berarti bisa sama, bisa kurang, bisa lebih. Bisa kurang, bisa tapi lebihnya seberapa kan seumur hidup? Bisa aja sih dihukum mati. Bisa jadi hukuman mati kalau sepengetahuan kita itu berarti bisa lebih berat dari seumur hidup ya hukuman mati. Tapi ya kita tunggu lah. Kalau kemarin sih ya, Prof. Hipnu tuh langsung kita juga mengatakan justru jadi si Ferdy Sambo ini kan masih ada kasus lain nih. Obstruction of Justice-nya, perintangan penyidikan. Menurut Prof. Hipnu sih kalau OJ yang divonis bersalah, kita tidak mengenal tambahan hukuman. Dalam arti kalau di Amerika kan kalau ada kesalahan yang hukumannya 15 tahun dan lu lakukan 10 kali ya hukuman lu 150 tahun. Gitu kan. Kalau di sini katanya paling berat adalah hukuman terberat, vonis terberat yang diterima. Dari 2 kasus yang dari salah satunya, dari 2 ya, dari 2 kasus. Kalau satu udah paling maksimal, yang satu lagi? Yang satu lagi, jadi ya diambil hukuman yang paling maksimal tambah 1/3. Tapi kan 1/3 seumur hidup gimana ya? Ya gimana, nggak ada lagi. Kalau menurut Prof. Hipnu sih bisa naik ke hukuman mati. Tapi ini ada juga yang mengatakan ya seumur hidup itu tambah 1/3 tidak sama dengan hukuman mati. Kalau ingat kasus Asabri tuh, kan dihukumnya seumur hidup. Untuk ada satu kasus. Untuk satu kasus, ada kasus lainnya juga yang merugikan negara triliunan. Akhirnya vonisnya nihil. Karena dianggap sudah selesai menjalani hukuman terberat kan gitu kan. Jadi bisa jadi obstruction of justice-nya itu ya udah nihil gitu. Walaupun terdengar tidak enak, tapi karena orang tersebut dalam hal ini Ferdy Sambo sudah menjalani atau sudah divonis hukuman terberat, yang mau diapain lagi? Iya. Nah itu kalau kita bicara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua,
sudah sampai ke menjelang finish atau menjelang akhir. Bagaimana pendapat Anda semua? Banyak nggak kejanggalan? Kejanggalan apa? Silahkan. Ada lagi yang janggal. Boleh komen kan teman-teman? Boleh berkomen aja. Mungkin ada yang janggal lain. Nah ini gue mau bilang ada lagi yang janggal, tapi bukan terkait langsung dengan kasusnya, tapi menurut gue ya, ini personal aja gitu. Kan semua sempat membahas soal sebenarnya Ferdy Sambo ini duitnya berapa sih? Gitu. Apalagi kalau lihat gajinya ya. Menurut gue dalam hitungan hari keren juga tuh ya Ferdy Sambo. Dia bisa dapetin mata uang asing senilai 2 miliar dalam hitungan hari. Itu dari mana gitu? Menurut gue cara mendapatkan itu aja udah janggal tuh. Kan dia menawarkan 500 juta ke RR, 500 juta ke KM, 1 miliar ke Eliezer. Sebenarnya sih ini yang paling menarik untuk kalau bisa terungkap lagi, tapi kan bukan ini sih persidangannya, bukan kasus. Persidangannya nggak terkait itu. Iya, tapi cuma ini pertanyaan dong. Bahwa ada konsorsium dan lain-lain, ya kan 303 yang terungkap karena kasus ini. Sebetulnya entah kapan ya itu bisa terungkap itu. Ya itu dia, kasusnya bukan soal itu. Cuma maksud gue, satu, memang harus diberikan hukuman yang sesuai untuk Sambo yang dipercaya bukan cuma udah membunuh orang, tapi udah bikin rusuh lah gitu. Sampai merusak nama institusi, dan itu kan jadi faktor pemberat. Jadi faktor pemberat. Tapi di sisi lain kan ada yang terungkap nih, Sambo kok bisa punya duit sebanyak itu. Gitu jadi pertanyaan publik dan mewah. Itu pertanyaan publik loh. Apakah itu akan diusut sedemikian rupa? Akan tuntaskah semua pertanyaan-pertanyaan ini? Aduh, banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Nah, mungkin ada tidak terjawab. Ada pertanyaan lainnya di komen, nanti kita bahas dan kita coba cari ngobrol sama orang yang memahami ya. Soal pencucian uang kah, atau soal kepolisian kah. Ini momentum loh, polisi harus bisa membersihkan namanya dari kasus ini. Iya. Kita bongkar semuanya. Bongkar. Ini bukan kopi, ini air putih. Ya kalau mau diisi kopi, tolong mereknya sekali. Masuk tuh barang. Iya. Oke. Nanti kita bahas lagi Sambo next time, tapi kita isi dengan yang lain dulu. Oke. Oke. Sampai ketemu.